Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Syaifur Rahman, MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian, sejurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji terhadap Allah Ilahi Robbi, yang mana atas berkat rahmat irodatnya kita semua alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan pidato yang bertema tentang kecintaan terhadap bangsa dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasanya warga negara Indonesia. Karena itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia untuk merawat dan melestarikannya. Tidak hanya dipakai dalam menyusun naskah pidato atau naskah undang-undang saja, namun seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal yang positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Belakangan ini bahasa Indonesia mulai ditinggalkan. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional kita seperti halnya semangat pemuda dan pemudi sebelum kemerdekaan. Dulu pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang untuk mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda, yang isinya dalam Sumpah Pemuda tersebut salah satunya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung suatu bahasa yang akan mempersatukan bangsa kita, bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mencoba memaparkan atau untuk memberikan motivasi dan alasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk kembali mencintai, bangga akan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Motivasi dan alasan tersebut kira-kira ada 5, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Ria, yang mana menurut Jan Huygens van Linschoten dalam bukunya Literario disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan yang paling pas di kawasan timur. Maka dari itu, meski bahasa Indonesia kini sudah berbeda dari bahasa Melayu dulu, namun kita harus tetap bangga akan bahasa Indonesia karena bahasa kita dulu adalah bahasa mulia hingga kini masih merupakan bahasa yang mulia, serta selayaknya kita jaga dan kita lestarikan bahasa Indonesia ini. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah karena bahasa ini tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya, walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang ataupun besok, kata yang dipergunakan tetaplah sama. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata ataupun fungsi katanya. Contohnya, pada kasus Manohara yang tengah hangat akhir-akhir ini,
Jika Anda simak dialog antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia di televisi, maka akan Anda temukan beberapa penggunaan kata yang berbeda seperti kata boleh, bisa, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah bahasa yang ada satu-satunya di dunia. Sangat berbeda lah sangat dengan yang lain. Maka ini juga bisa dibilang unik lah. Dibilang unik. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya ada satu-satunya di dunia. Satu-satunya bahasa yang menjadi identitas warga negara Indonesia adalah ya bahasa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada awalnya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Bahasa pasar tercipta dari gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian setelah singgah di Melayu, kemudian bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya, dan pada akhirnya terbentuklah bahasa yang paling terkenal di wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. Oleh bangsa Indonesia, bahasa Melayu kemudian dijadikan sebagai fondasi awal untuk membentuk bahasa baru dengan proses yang tidak sebentar. Artinya berproses dengan lama, dengan mengorbankan pikiran, waktu, dan bisa disebut jiwa raga. Mengorbankan segalanya untuk menciptakan bahasa Indonesia ini. Proses tersebut diantaranya adalah penambahan kosakata. Kosakata baru baik diserap dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, hingga pada akhirnya ejaannya disempurnakan. Namun proses penyerapan kata tidak terputus hingga sekarang ini, karena pada awalnya bahasa Indonesia adalah bentukan dari bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia. Maka bahasa Indonesia memiliki ribuan kata yang diserap dari bahasa beberapa bangsa di dunia, beberapa negara di dunia ini. Proses tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya, karena di dalam bahasa Indonesia ini banyak serapan kata ya, serapan dari negara lain seperti teknologi itu serapan dari bahasa Inggris ya, yang asalnya teknologi, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi. Yang kelima, bahasa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bangsa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari, bahasa Indonesia itu ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara di Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan Indonesia dengan mempelajari ciri khas bangsa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Sungguh membanggakan sekali bahasa kita ternyata dikagumi oleh bangsa lain selain bangsa Indonesia. Dengan begini, bukan mustahil jika bahasa Indonesia kelak mampu menjadi bahasa internasional menggantikan bahasa Inggris. Semoga saja ya. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan, merawat, serta melestarikan bahasa kita agar tidak hilang di telan zaman, hilang ditelan oleh bahasa-bahasa yang gaul yang kian saat ini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Kita harus mempertahankan bahasa Indonesia, yang mana kan bahasa Indonesia itu diciptakan oleh pemuda-pemudi zaman dulu yang mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktunya untuk menciptakan bahasa Indonesia itu sendiri. Demikian pidato ini saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan hati,
tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.